Adik-adik tahu? Dan anak-anak yang tahu? Tuhan kita. Siapa itu Yesus? Juru selamat dunia. Siapa itu Yesus? Sahabat dan penguat kita. Nah, mari adik-adik kita bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari terbit matahari. Siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Sisi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Buka Alkitab. Buka
puji-pujian dari kakak-kakak kita. Saya yakin adik-adik saat ini bisa menikmati firman Allah pada pagi hari ini. Kita ambil dari Lukas 2 ayat yang 22 sampai ke 40. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tutul atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Ia menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan padanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Kau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapak serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi sesuatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menebus jiwamu sendiri, supaya menjadinya nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula, di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadat dengan puasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikian adik-adik firman pada hari ini yang diambilkan dari Lukas. Dan firman pada hari ini juga akan dilengkapi dengan firman yang sangat indah pada saat ini yang kita ambil dari Mazmur 35 ayat 9. "Tetapi aku bersorak-sorak karena Tuhan, aku gembira karena keselamatan daripadanya." Demikian firman Tuhan yang adik-adik telah dengar. Berbahagialah adik-adik yang mendengarkan firman Allah, dan berbahagialah kita semua yang akan melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Kisah firman pada pagi hari ini
bagaimana Simeon begitu percaya, begitu yakin di dalam pengharapannya, adik-adik. Simeon adalah seorang yang benar, seorang yang taat kepada Allah. Dia selalu mengharapkan dan selalu berdoa. Bagaimana doa itu diwujudkan? Di situ pula adalah seorang nabi perempuan, yaitu Hana, yang di dalam kehidupannya Nabi Hana ini, dia adalah, kalau adik-adik tahu kehidupannya sungguh, kalau adik-adik tahu dalam kehidupan di sekeliling kita, di keluarga kita, di lingkungan kita, bagaimana seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya, seorang istri yang menghidupi keluarganya sendiri. Padahal di sini Hana adalah seorang yang taat, seorang yang rajin. Tapi kenapa di dalam kehidupan Hana diizinkan di dalam pernikahannya adik-adik hanya 7 tahun merasakan bagaimana indahnya hidup dengan sang suami. Tetapi di situ Hana tidak pernah berhenti. Hana tidak pernah putus asa di dalam pengharapan. Dia selalu berdoa, bahkan di Alkitab tadi dikatakan bahkan siang dan malam di pagi Allah. Sampai umur yang 84 tahun ada. Doa Hana baru diwujud nyata. Inilah bagaimana ketekunan Hana di dalam kehidupannya, walaupun kehidupannya sangatlah menderita di dalam keluarga mereka, di dalam hidup berkeluarga, tetapi Hana punya pengharapan. Oleh sebab itu adik-adik, kakak yakin dan percaya setiap adik-adik mempunyai pengharapan, lakukan dengan rajin berdoa. Adik-adik, ketika kakak-kakak tanya kepada adik-adik, ayo berdoa. Dan mulai saat ini kakak-kakak di sini tidak akan mendengar lagi saya tidak bisa. Kakak akan kasih contoh doa yang sangat sederhana, adik-adik. Ketika adik-adik mau makan, berdoalah apa yang ada di bisa saja. Tuhan Yesus, Hana akan makan, berkatilah. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, Hana akan tidur, lindungilah. Haleluya, amin. Saya yakin dari yang sederhana ini nanti adik-adik akan tumbuh dewasa menjadi dan bisa berdoa yang benar dan yang tulus. Demikian adik-adik firman Allah pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hai adik-adik, masih semangat ya bersama Kak Suki. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang Kak Suki mau bertanya sama adik-adik, siapa yang rajin berdoa dan rajin beribadah ke sekolah minggu? Mari kita tepuk tangan buat adik-adik yang sudah rajin berdoa dan pergi ke sekolah minggu. Seperti Simeon dan Hana yang bersuka cita
kembali dengan Kak Susi di sini mengajak kalian semua untuk berkreativitas bersama. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah menyimak ibadah anak dari awal hingga pertengahan. Kini tiba saatnya kita akan membuat sesuatu yang menarik untuk kalian semua. Kira-kira apa ya adik-adik? Ya, bulan ini masih bulan Desember. Berarti kita masih merayakan kelahiran Tuhan Yesus, yaitu hari Natal. Hari Natal selalu identik dengan pohon Natal. Nah, saat ini Kak Susi mau mengajak adik-adik semua untuk membuat pohon Natal dengan menggunakan kertas origami. Yang adik perlukan adalah kertas origami cukup 2 lembar saja. Ya, cukup 2 lembar saja. Nanti bisa warnanya merah dan hijau ya. Di sini Kak Susi memberi contoh 2 warna, tapi kalau pohon Natal itu seringkali identik dengan warna merah dan hijau. Nah, itu adik-adik. Ya, nanti adik-adik membutuhkan kertas warna merah ya. Warna merah seperti ini adik-adik. Nah, warna merah. Kemudian kertas warna hijau yang sudah dibentuk seperti pohon cemara. Seperti ini. Ya. Seperti ini ya adik-adik. Jadi nanti kertas warna hijaunya adik-adik bentuk seperti pohon cemara. Bisa menurut kreasi adik masing-masing. Kemudian tanda bintang. Tanda bintang seperti ini adik-adik. Ya, tanda bintang untuk atasnya. Jadi kertas yang tadi sudah dibentuk dengan pohon cemara tadi bisa ditempel di kertas yang warna merah. Gak harus hijau sama merah adik-adik, bisa sesuai kreasi masing-masing. Nah, kira-kira setelah ditempel seperti ini adik-adik jadinya ya. Warna merah ditempel warna hijau, gambar pohon Natal. Terus jangan lupa atasnya dikasih bintang. Nah, jadi adik-adik ya, terus dikasih tulisan Merry Christmas atau Selamat Hari Natal. Jadi adik-adik, tadi Kak Susi juga membuat yang lain seperti ini. Ya, ada lagi yang seperti ini. Jadi adik-adik bebas membuatnya dengan cara seperti apa? Seperti ini. Kemudian ada juga yang seperti ini. Nah, gimana adik-adik? Bagus ya? Kalian bisa membuatnya di rumah sendiri, bisa dibantu ayah ibu, bisa dibantu adik kakak ya. Terus bisa ditempel di tembok atau di kamar atau dimanapun juga. Nah adik-adik, kita tadi sudah berkreativitas bersama. Ini saatnya kita akan mengakhiri kebaktian anak pada pagi hari ini dengan kita memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kasih sayang Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.